Saudara, kita kembali dalam program khusus Daerah Bicara KBR 68H dan Tempo TV. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Kami berbincang seputar memecahkan masalah pembiayaan pendidikan tinggi, telaah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saudara, saya Fia Anwar yang menemani Anda bersama dengan Profesor Anwar Arifin. Beliau adalah koordinator tim ahli pembentukan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kemudian ada Dr. Muhaimin, akademisi dari Universitas Mataram, dan lalu Sulayan, Menteri Sosial Politik dari BEM Universitas Mataram. Saudara, berbicara seputar masalah pembiayaan dalam pendidikan tinggi, di awal tadi ketika narasumber sudah memaparkan seputar apa yang terkandung dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian ada kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa seputar upaya komersialisasi, privatisasi dan seterusnya terkait ini, sehingga berdampak pada biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Nah, saya ingin mengundang teman-teman yang ada di sini untuk bersiap dan menyiapkan pertanyaan lagi untuk sesi yang berikutnya. Sebelum ke sana saya ingin ke Mas Sulayan dulu. Mas Sulayan, kalau di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini memang sudah disebutkan di sana ada semacam pembagian peran begitu antara pemerintah pusat, kemudian mahasiswa juga dilibatkan dalam hal pembiayaan pendidikan tinggi. Anda sendiri melihat soal ini seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Terkait dengan pembagian beban ya, antara pemerintah kemudian pihak perguruan tinggi. Saya melihat begini, saya kembali kepada konstitusi dasar kita bahwa tujuan bangsa ini didirikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu dalam undang-undang dasar itu hak pendidikan itu sudah dijamin sebenarnya melalui APBN dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara masalah pembagian beban misalnya antara pemerintah pusat dengan mahasiswa, perguruan tinggi dalam ini mahasiswa tentunya yang akan menanggung beban tersebut. Ya. Saya melihatnya begini, Mbak. Di UNRAM misalnya, bantuan untuk Universitas Mataram misalnya dari pusat masih dianggap terlalu kecil gitu. Kemudian di sisi lain, beban yang ditanggung oleh mahasiswa menurut para birokrat kampus juga masih tidak terlalu besar gitu untuk menopang kemajuan dari kampus itu sendiri, dalam hari ini Universitas Mataram. Nah, yang menjadi persoalannya adalah tentu besaran anggaran itu harus diperbesar dari pusat sebenarnya yang turun ke Universitas Mataram sendiri. Saya ingin ke teman-teman yang ada di ruangan ini yang ingin bertanya. Oke, giliran yang perempuan 1, 2 yang biru, kemudian yang merah di depan. Gantian ya Mas, masih ada sesi berikutnya, sabar. Silakan yang pakai merah dulu. Ya. Saya ingin memberikan beberapa komentar. Tadi saya tertarik sekali dengan pendapat saudara, lalu selain saya sangat setuju gitu ketika pembiayaan dari APBN itu ditingkatkan untuk anggaran pendidikan. Sebab di sini kalau kita melihat bahwa namanya masyarakat itu punya kebutuhan pokok. Jadi ketika individu manusia itu punya kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan, maka di sini masyarakat juga punya kebutuhan pokok, yaitu dari segi pendidikan dan kesehatan itu adalah kebutuhan pokok masyarakat. Nah, jadi ketika kedua kebutuhan ini tidak dipenuhi dan tidak ditunjang oleh negara, maka siap-siap menunggu kehancuran negara itu. Jadi di sini ketika kita membahas tentang pendidikan, kita tidak boleh mengesampingkan juga sistem-sistem yang lain, sebab sistem pendidikan ini merupakan salah satu sistem yang menunjang negara kita ini. Contohnya seperti sistem politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya itu juga tidak bisa kita pisahkan dari pendidikan, sebab ini semuanya berjalan beriringan begitu. Nah, sehingga di sini kalau kita mau membagi beban kepada masyarakat, di sini kita harus melihat dulu masyarakat ini sudah dipenuhi dengan beban-beban, ditekan dari segala lini, entahlah itu harga bawang yang naik, kemudian pajak, kemudian lagi ditambah dengan beban pendidikan yang akan dibagi oleh negara kepada masyarakat. Nah, di sini kalau saya mau memberikan pendapat begitu, seharusnya sumber pendapatan terbesar untuk pendidikan itu berasal dari sumber daya alam kita sendiri yang ada di Indonesia. Baik. Tapi kenyataannya sumber daya alam kita ini sudah diprivatisasi oleh asing. Nah, ya, kami terima pesan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah benar tadi ya, ketika kita berbicara masalah pengelolaan pendidikan, jelas itu tidak bisa dilepaskan kaitannya tentang ekonomi gitu kan, karena hal itu akan sangat beriringan. Ketika kemudian sekarang kita melihat ekonomi yang ada di Indonesia itu sangatlah kapitalis gitu kan, berpihak kepada yang milik modal, maka itu juga akan terlihat di dalam pendidikan kita. Kita tahu kemudian bagaimana Indonesia juga menandatangani GATS gitu kan, General
agreement on trade and service, yang itu di salah satunya itu adalah pendidikan yang akan pastinya nanti dikapitalisasi seperti itu. Kemudian terlihat sekali di sini bagaimana tadi ya masyarakatnya sudah menganggap bahwa politik itu adalah merupakan sesuatu yang kotor gitu ya, yang tidak bisa dipercaya. Padahal kalau kita berbicara bagaimana sebenarnya peran pemerintah, yaitu yang pemerintah yang seharusnya memberikan hak gitu ya, kebutuhan pada masyarakatnya termasuk masalah pendidikan, maka itu memang tidak bisa dilepaskan antara politik itu sendiri dengan pendidikan, maksud saya seperti itu. Sehingga di sini memang terlihat pemerintah itu ya sangat ingin melepas tanggung jawab gitu ya terhadap pendidikan itu sendiri. Baik. Yang berbeda kalau kita pahami politik dalam Islam itu ada riayatu syu'unil ummah, yaitu bagaimana mengurus dan memelihara urusan masyarakat gitu, yaitu memberikan hak dan tanggung jawabnya untuk mengurus urusan masyarakat dalam seluruh dimensi, termasuk juga masalah pendidikan. Terima kasih Mbak, kami terima pesan Anda. Pesan intinya ini seputar peran negara katanya yang sebenarnya agak lepas dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, saya ingin ke Pak Muhaimin dulu untuk menjawab soal ini, karena tadi ada yang resah juga ketika Pak Muhaimin bilang undang-undang ini sudah berpihak pada mahasiswa, katanya begitu. Baik, jadi sebenarnya pemerintah itu tidak lepas tangan ya. Tadi sudah saya gambarkan berapa sih uang dari mahasiswa. Ini contoh real UNRAM ya. Uang dari negara itu begitu banyak, besar sekali kalau dibandingkan dengan kontribusi SPP dari mahasiswa. Jadi negara sebenarnya tidak melepas tanggung jawab sebagaimana yang tadi adik mahasiswa sampaikan ya. Kemudian yang kedua, memang kalau kita melihat negara kita ini kan negara besar ya, negara kaya. Cuman yang dipikirkan bukan hanya mahasiswa, sehingga jangan sampai asumsinya uang negara ini dihabiskan untuk SPP mahasiswa lalu gratis. Tidak. Anda bayangkan sekarang ada 23% penduduk Indonesia yang miskin, yang tidak bisa makan, yang lapar dan seterusnya. Bagaimana infrastruktur juga harus dibangun. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang tidak bisa menikmati sebagaimana kita gedung-gedung yang mewah. Tapi banyak sekolah-sekolah yang ambruk. Ada yang sekolah kalau di KLU itu di Lombok Utara itu hanya sekolah di bedek-bedek, di bilik-bilik begitu saja. Itu luar biasa. Itu tanggung jawab pemerintah semua itu. Makanya di dalam pengelolaan saya sepakat harus ada proporsi pembagian. Tidak semata-mata ini tanggung jawab negara, tapi juga harus ada tanggung jawab pihak swasta. Ya, mereka melalui, kalau UNRAM sekarang sudah mulai kerjasama dengan beberapa BUMN, tapi ini masih kecil. Ada program CSR, kemudian juga itu bagian dari upaya menarik sumber daya pembiayaan. Dengan beberapa bank-bank juga sudah mulai sekarang. Kemudian juga dari mahasiswa, undang-undang itu hanya menyebutkan bahwa dapat ditarik dari masyarakat, dalam hal ini mahasiswa. Gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kata 20% itu. Jadi di sana dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini perguruan tinggi wajib untuk menerima, menjaring mahasiswa atau calon mahasiswa yang potensial tapi tidak mampu secara ekonomi. Ini 20% ini harus dikawal. Itulah di dalam undang-undang ini harus ada peraturan pemerintah, peraturan menteri yang akan menjabarkan gimana teknisnya ini untuk menjadi, lalu apakah ada sanksi. Nah ini yang harus Anda kawal sebagai mahasiswa. Baik. Jangan sampai nanti sudah diamanatkan di dalam undang-undang tapi dalam penerapannya tidak dilaksanakan. Nah ini penting saya kira. Prof. Anwar, untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi, keresahan soal sepertinya negara ini akan lepas tangan, sama halnya seperti Mas Sulayan, tetapi barangkali lebih mendetailkan sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh negara dalam hal ini. Betulkah memang ingin lepas tangan dari sana? Iya. Yang pertama dulu bahwa negara kita ini kaya, tapi masih potensi, bahkan masih banyak menjadi beban. Ya, laut kita kaya, tapi menjadi beban. Kelapa di tempat lain itu bisa menjadi, mulai dari akar sampai airnya itu mempunyai nilai ekonomi. Tapi di sini kan hanya sedikit saja yang punya nilai ekonomi, bahkan menjadi beban. Sampahnya itu harus dibuang. Ya, kalau di tempat lain, di negara lain, ya sampah itu sekarang sudah bisa menjadi energi minyak. Tapi karena kita kecerdasan kita memang rendah, itu semua kita tidak bisa kelola. Yang kedua, negara lepas tangan. Saya ingin sampaikan,
bahwa anggaran minimum seorang mahasiswa sospol, saya ini sospol ya, minimum 10 juta per tahun. Minimum itu ya sekitar 12 juta ya minimum. Untuk eksakta seperti Ananda ini itu 2 kali lipat pertanian. Jadi kira-kira 25 juta per tahun. Sedangkan kedokteran itu kira-kira 5 kali lipat untuk itu. Nah, sekarang baru hitung berapa yang dibayar, cuma 650. Itu tidak sampai 10% kan? Berarti negara masih menanggung 90%. Sekarang ada usul digratiskan. Saya juga dulu berjuang supaya ini gratis saja ini. Itu anggaran yang ditarik dari mahasiswa itu hanya 11,3 triliun ya. 11,1 triliun yang ditarik. Kalau dibandingkan dengan subsidi BBM dengan listrik 320 triliun. Ya 20 triliun aja dimasukkan kepada mahasiswa itu sudah gratis. Ya. Tapi ini sekarang dilema mau subsidi ditarik atau tidak. Ini bukan persoalan yang mudah. Seandainya mahasiswa mau berjuang, oke, BBM naik tapi kami gratis. Saya kira itu sangat bagus. Saya yakin bisa. Itu hanya 11,1 triliun saja. Ya, 11,1 triliun dari seluruh 5 juta mahasiswa itu seperti itu. Tapi kalau memang di dalam undang-undang ini pesannya adalah harus berbagi peran antara pemerintah, masyarakat bahkan sampai ke mahasiswa sendiri gitu. Sebenarnya porsi yang ideal seperti apa jadinya Prof Anwar? Ya sebenarnya ini kan sesuai dengan kondisi kan. Sekarang yang ideal menurut undang-undang ini sesuai kemampuan. Ini yang kita sudah atur dalam undang-undang itu diatur dalam 3 pasal. Pokoknya membayar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Tadi dikatakan kalau Om Ran ini kondisinya seperti ini ya seperti itu. Nanti negara membantunya. Ini perintah undang-undang tidak bisa dibantah. Sisa sekarang mahasiswa mengawalnya pelaksanaan undang-undang ini. Jadi kalau memang nanti penghasilan orang tuanya tidak ada, seperti misalnya orang Aceh yang masuk di perguruan tinggi kena tsunami, itu bukan saja nol yang dibayar, malah diberikan beasiswa. Itu tidak melihat apakah prestasi akademiknya bagus atau tidak. Pokoknya dia kena tsunami tidak usah bayar. Ya seperti itu. Ini undang-undang loh sudah mengatur. Jadi ini sebenarnya satu kemajuan yang sangat besar yang selama Republik ini barulah ada undang-undang yang mengatur membayar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Ya seperti itu. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Saya masih memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain. Ini kayaknya masih banyak yang penasaran. Mohon ditunggu sebentar karena kita akan break sebentar dan saudara program khusus daerah bicara masih akan kembali sesaat lagi.